semuanya, selamat datang di video penjelasan sistem Odoo untuk toko retail. Sebelum itu, perkenalkan saya Aulia Putri Nabila. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana toko retail memanfaatkan 10 modul utama Odoo untuk membantu mengelola operasional toko agar lebih efisien, terintegrasi, dan modern. Mulai dari pengelolaan stok, pembelian ke supplier, penjualan ke pelanggan, transaksi kasir, pengelolaan karyawan, hingga pencatatan keuangan dan komunikasi internal, semuanya dapat dilakukan dalam satu sistem terpadu. Adapun 10 modul Odoo yang akan saya jelaskan dalam video ini meliputi inventory, purchase, sales, point of sale, karyawan, dashboard, akuntansi, pengeluaran, kontak, dan diskusi. Dengan penerapan modul-modul ini, diharapkan toko retail mampu meningkatkan ketertiban data, kecepatan pelayanan, serta pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat. Dan pada kasus toko retail ini, saya ingin mengambil salah satu contoh toko, yaitu toko Cat Barokah. Toko Cat Barokah merupakan toko retail yang menjual berbagai macam cat mobil dan perlengkapan alat-alat untuk repair mobil. Maka dari itu, mari kita mulai pembahasannya satu persatu. Untuk modul yang pertama, saya akan membahas modul stok persediaan. Di modul stok persediaan ini, kita bisa memasukkan produk-produk apa saja yang ada di toko Cat Barokah. Pertama, kita bisa buka tab produk. Nah, di sini sudah ada beberapa produk yang ada di toko Cat Barokah. Di stok persediaan ini kita dapat melihat produk apa saja dan berapa banyak stok persediaan dari produk tersebut. Contohnya di sini ada Autoglow HS yaitu dengan harga 190.000 dan persediaannya ada 3 set. Harga yang tertera di sini merupakan harga jual. Lalu jika kita ingin menambahkan produk baru pada stok persediaan, kita bisa langsung saja tekan tombol baru ini. Lalu masukkan nama produknya. Contohnya yaitu kita ingin memasukkan produk cat dengan nama laba-laba orange. Lalu di sini ada beberapa hal yang dapat kita checklist, yaitu penjualan, pos, dan pembelian. Guna kita menceklis 3 opsi ini, yaitu untuk penjualan pertama, karena toko Cat Barokah merupakan toko retail yang dimana toko cat ini membeli barang dari supplier untuk dijual kepada pelanggan. Jadi kita harus menceklis opsi penjualan ini karena laba-laba orange ini akan kita jual kepada pelanggan. Dan opsi pembelian juga harus kita checklist karena produk laba-laba orange ini kita beli kepada supplier. Jadi nanti pada saat kita menggunakan modul purchase, produk laba-laba orange ini dapat muncul. Lalu untuk opsi pos, ini merupakan modul yang ada di Odoo seperti aplikasi kasir yang ada di Odoo. Jadi karena nanti kita akan menggunakan modul pos, jadi kita harus centang untuk opsi pos. Di sini ada tipe produk yaitu barang, layanan, atau combo. Jika teman-teman menjual layanan atau tokonya fokus pada bidang jasa, teman-teman centang pada opsi layanan. Namun karena toko Cat Barokah menjual barang, jadi tipe produk yang akan kita centang yaitu opsi barang. Lalu di sini adalah cek inventory yang dimana nanti produk ini dapat selalu update dengan modul stok persediaan atau modul inventory-nya. Dan di sini kita dapat menuliskan persediaan yang ada pada toko Cat Barokah mengenai laba-laba orange ini. Jadi untuk persediaan awal kita buat 5 unit dulu. Lalu di sini ada harga jual. Laba-laba orange ini kita jual dengan harga 86.000 dengan pajak penjualan 0. Di sini kita juga dapat menambahkan pajak penjualan dan pajak pembelian. Namun karena toko Cat Barokah tidak menggunakan pajak dalam penjualan maupun pembelian, jadi kita dapat mengisikan dengan pajak 0% saja. Lalu untuk modal atau harga barang atau harga cat laba-laba orange ini yang kita beli kepada supplier misalkan 80.000, jadi kita masukkan 80.000 per unit. Di sini kita bisa mengubah satuan dari produk tersebut seperti unit, gram, set, pieces, paket,
isi 6 liter, kilogram, dan macam-macam. Jadi di sini saya akan mengubahnya dengan pieces. Jadi produk laba-laba orange ini harga jualnya 86.000 per pieces. Di sini kita bisa memasukkan kategori, sudah ada beberapa kategori yang saya tambahkan, yaitu ada cat dan clear. Untuk menambahkan kategori, caranya dengan mengklik tombol baru ini, lalu masukkan kategori yang ingin teman-teman tambahkan. Karena kategori cat sudah ada, jadi kita langsung klik saja. Lalu laba-laba orange ini akan masuk ke dalam kategori cat. Nah, untuk referensi ini merupakan kode singkat yang dapat mempermudah kita saat mencari produk. Namun saya tidak menggunakan itu. Di sini teman-teman juga bisa memasukkan barcode untuk produk tersebut. Dan kita juga bisa memasukkan foto produk pada bagian stock inventory ini. Nah, jadi produknya sudah terlihat bagaimana bentuk dan contoh dari laba-laba orange ini. Lalu jika sudah, kita bisa langsung simpan produk. Nah, jadi produk laba-laba orange ini nanti akan muncul pada tab produk yang ada di stok persediaan. Nah, di sini ada laba-laba orange dengan harga jual 86.000 dan persediaannya ada 5 pieces. Di stok persediaan ini kita juga dapat melihat laporan stok. Di sini ada beberapa stok dari toko cat barokah. Lalu di sini ada kategorinya. Di sini ada untuk kategori cat ada 12 produk. Lalu untuk kategori clear ada 1 produk dan thinner 1 produk. Kita juga bisa menambahkan kategori pada stok persediaan ini begitu. Lalu kita juga bisa melihat laporan dari sejarah pergerakan produk di toko cat barokah ini. Seperti contohnya tadi kita mengupdate produk. Jadi di sini referensinya itu kuantitas produk diupdate oleh owner sendiri dengan nama produknya, lalu berapa kuantitasnya gitu. Dan di sini jelas bagaimana laporan dari pergerakan produk yang ada di toko cat barokah. Di sini kita juga bisa melihat analisis pergerakan. Nah, seperti ini. Lalu, jika kita ingin menambah persediaan dari produk yang ada di toko cat barokah, langsung menggunakan modul pembelian atau purchase. Di sini ada modul pembelian. Nah, di sini ada beberapa pembelian yang sudah dilakukan oleh toko cat barokah. Nah, untuk bagaimana caranya kita untuk melakukan pembelian kepada supplier, yaitu dengan tekan tombol baru, lalu masukkan nama pemasok atau supplier yang ingin kita tuju. Nah, di sini contohnya saja, saya ingin membeli barang dari toko Inin. Nah, di sini kita bisa menambahkan tanggal kedatangan barang yang kita harapkan. Jadi kita bisa mengharapkan datangnya mau tepat waktu atau nanti barangnya datang 2 hari. Setelah itu juga bisa kita atur di sini. Lalu di sini kita bisa menambahkan produk. Produk apa saja yang ingin kita pesan kepada toko Inin. Pertama, saya ingin memesan kertas lem dengan sebanyak kuantitasnya yaitu 5 pieces. Lalu saya ingin memesan HG. HG ini merupakan thinner ya teman-teman. Jadi untuk 1 liternya harga HG ini dijual oleh toko Inin seharga Rp19.000. Jadi saya ingin memesan 5 liter. Nah, jadi nanti totalnya 5 liter thinner HG itu Rp95.000. Nah, jika sudah, kita bisa di sini mengirimkan email kepada toko Inin mengenai pemesanan kita kepada toko Inin. Nah, di sini kita bisa langsung saja konfirmasi order mengenai pemesanan barang yang kita pesan kepada toko Inin. Selanjutnya, konfirmasi order ini nanti akan masuk kepada modul stok persediaan lagi. Nah, di sini ada penerimaan barang yang untuk kita terima.
Nah, ini dari toko Inin. Nah, kita bisa lihat di sini barang yang dikirim oleh toko Inin kepada toko Cat Barokah. Di sini ada permintaan kita terhadap kertas lem sebanyak 5 pieces. Lalu toko Inin mengirimkannya 5 pieces dan juga ada HG sebanyak 5 liter dan toko Inin mengirimkannya sebanyak 5 liter. Namun, jika saat pengiriman toko Inin tidak mengirimkan barang sesuai dengan permintaan, contohnya dari kertas lem ini yang dari barang yang kita minta itu ada 5 pieces, namun toko ini hanya mengirim 4 pieces. Maka saat kita melakukan validasi, nah nanti Odo ini akan menawarkan untuk melakukan back order atau tidak. Jika kita melakukan back order, maka toko ini akan mengirim kembali satu pieces barang yang kurang. Namun jika tidak, maka kita hanya akan membayar sebanyak berapa barang yang datang. Nah, jika toko ini mengirim barang sesuai dengan permintaan, maka kita langsung saja dapat memvalidasi penerimaan barang ini. Lalu kita kembali kepada modul purchase atau pembelian untuk melakukan pembayaran. Nah, untuk melakukan pembayaran ini, pertama kita dapat cetak dulu slip pembelian barang kita. Di sini kita lihat kita memesan barang kertas lem dan thinner HG. Nah, setelah itu kita dapat unggah tagihan dan di sini kita pilih opsi penerimaan karena kita ingin membayar langsung. Lalu masukkan tanggal tagihannya dan kita konfirmasi pembayaran kita kepada toko ini. Nah, setelah sudah kita klik bayar untuk melakukan pembayaran. Di sini kita melakukan pembayarannya bank dengan metode pembayaran manual payment, lalu kita create payment. Maka setelah kita melakukan pembayaran akan terlihat di sini in payment, yaitu pembayaran kita kepada toko ini sudah berhasil. Nah, seperti itu. Lalu kita di sini juga bisa melihat tadi pertambahan barang yang sudah kita pesan kepada toko ini, apakah stok persediaan kita bertambah atau tidak. Tadi kita memesan HG sebanyak 5 liter, jadi ini persediaannya bertambah jadi 9 liter. Lalu untuk kertas lemnya juga bertambah menjadi 10 pieces, seperti itu. Lalu selanjutnya kita dapat masuk ke modul penjualan atau sales. Oke, selanjutnya kita masuk ke modul penjualan atau sales. Di modul penjualan ini kita dapat memasukkan atau menginput proses penjualan yang dilakukan oleh toko Barokah. Jadi caranya yang pertama, jika ada pelanggan yang datang ke toko Barokah untuk memesan barang, kita klik baru dulu. Dan di sini kita masukkan nama pelanggannya. Misalkan nama pelanggannya adalah Budi. Lalu kita buat produk apa yang dibeli oleh Budi. Di sini kita juga bisa membuka katalog. Nah, di bagian katalog ini ada barang-barang dari toko cat Barokah. Jadi kita tinggal klik saja barang apa yang ingin dibeli oleh Budi. Misalkan Budi ingin membeli thinner HG, lalu kita di sini juga dapat memasukkan jumlah kuantitas barang yang ingin dibeli oleh si Budi. Misalkan Budi ingin membeli thinner HG sebanyak 2 liter, lalu Budi ingin membeli koran. Nah, lalu kita kembali ke quotation. Nah, di sini kita dapat melihat barang apa saja yang dibeli oleh Budi. Lalu kita dapat mengkonfirmasi pembelian si Budi dan kita dapat membuat fakturnya. Selanjutnya, jika faktur sudah selesai, maka kita konfirmasi. Lalu kita klik bayar. Di sini kita juga dapat mencetak faktur pembelian si Budi. Lalu setelah di sini kita dapat cetak faktur pembelian si Budi. Nah,
Ini fakturnya. Lalu, jika Budi ingin membayar, selanjutnya kita klik bayar, memasukkan jurnal dan metode pembayaran yang dilakukan oleh Budi, lalu kita create payment. Nah, jika paymentnya berhasil, maka akan ada tanda in payment di sini. Lalu kita kembali ke modul stok persediaan dan kita lihat di sini ada order pengiriman, yaitu satu barang untuk kita kirim kepada Budi. Kita lihat. Nah, di sini Budi memesan produknya ada Tinar HG dan koran, dan di sini ada eh, tanda tersedia, yaitu produknya tersedia. Itu, jika stok persediaan kita dapat, jika stok persediaan kita mencukupi permintaan Budi, maka kita bisa langsung saja validasi. Nah, setelah kita validasi, kita dapat lihat di produk. Lalu kita lihat di produk stok persediaan, maka HG yang awalnya tadi ada 8 berkurang menjadi 6, dan koran yang awalnya ada 4 berkurang menjadi 3 setelah Budi melakukan pembelian di toko Cat Barokah. Lalu selanjutnya kita juga dapat menginput pembelian pelanggan atau menginput proses transaksi di toko Cat Barokah menggunakan modul POS. Modul POS ini atau Point of Sale merupakan modul ODO yang dimana kita dapat mencatat transaksi penjualan yang dilakukan di tempat atau dilakukan oleh kasir. Nah, caranya yaitu di sini sudah ada akun POS dari toko kita, yaitu toko Cat Barokah. Lalu kita dapat melakukan lanjutkan penjualan. Di sini Nah, beginilah tampilan dari modul POS. Di sini ada produk yang kita jual di toko Cat Barokah. Produk-produk ini sudah kita masukkan dalam modul inventory atau stok persediaan. Caranya jika ada pelanggan yang sedang melakukan transaksi pembelian, yaitu pertama, kita bisa menginput nama pelanggan dengan cara klik pelanggan dan klik tombol buat. Lalu masukkan nama pelanggan. Di sini kita bisa memilih pelanggan kita tuh individu atau dari perusahaan. Misalkan saja pelanggan kita individu, yaitu yang membeli adalah namanya Bima. Di sini kita bisa masukkan alamat, kontak. Nah, jika sudah, kita bisa langsung simpan. Ini kita bisa menginput produk apa saja yang dibeli Bima. Contohnya saja, Bima membeli kertas lem. Nah, di sini kita harus memasukkan jumlah atau kuantitas produk yang dibeli oleh pelanggan. Misalkan satu kertas lem atau 2. Dan ini untuk tombol hapus jumlah. Nah, misalkan di sini Bima membeli satu kertas lem. Lalu selanjutnya Bima juga membeli PP Penta 2. Nah, jika sudah, kita bisa masuk ke mode pembayaran. Nah, di sini ada 3 metode pembayaran yang dapat diterima oleh modul POS, yaitu kas, kartu, dan akun pelanggan. Nah, misalkan di sini Bima ingin membayar dengan kartu, maka kita dapat langsung memvalidasi pembayaran si Bima. Namun, jika Bima membayar dengan kas, misalkan total belanja Bima ada 218 dan Bima memberikan uangnya 250.000. Nah, lalu jika kita masukkan jumlah total uang yang diberikan Bima, maka di sini akan ada tertulis kembalian uang yang harus kita kembalikan kepada Bima atau pelanggan. Nah, jika sudah, kita bisa validasi. Nah, di sini kita bisa melihat struk atau slip belanja yang dilakukan oleh pelanggan. Di sini kita bisa cetak resi lengkap. Lalu kita bisa print.
Begitu. Lalu kita bisa tekan tombol buat pesanan baru untuk mencatat transaksi penjualan pelanggan-pelanggan lain. Nah, begitulah untuk modul POS ini. Dan juga modul POS ini dia terintegrasi dengan modul-modul Odoo yang lainnya, yaitu seperti stok persediaan dan accounting. Lalu jika kita ingin menutup modul POS atau menutup kasir, kita bisa langsung tekan tutup kasir. Dan di sini kita bisa melihat pemasukan yang diterima oleh toko Cat Barokah. Lalu kita tekan back end untuk kembali ke modul-modul lainnya. Nah, kita bisa lihat pada modul POS ini, kita bisa melihat order, yaitu proses transaksi yang tercatat di POS atau di kasir, dan sesi. Jadi ini satu sesi kasir mencatat ada 416 penjualan dan ada juga 185 penjualan dalam satu sesi. Di sini ada pembayaran, yaitu pembayaran menggunakan kartu atau kas. Di sini juga tercatat pelanggan membayarnya menggunakan kartu atau kas, seperti itu. Di sini ada produk, yaitu isinya produk-produk yang dijual oleh toko Cat Barokah dan nanti akan tampil di POS atau yang nanti akan tampil di modul POS. Lalu di sini kita bisa melihat laporan order, data penjualan, laporan sesi, dan waktu persiapan. Seperti ini laporan ordernya. Kita bisa lihat barang yang banyak terjual yaitu cat. Ini laporan ordernya sesuai dengan kategori. Nah, yang tidak ada ini berarti produk yang tidak ada kategorinya. Lalu ada detail penjualan. Nah, di sini kita bisa melihat detail penjualan berdasarkan tanggal. Lalu ada laporan sesi. Kita bisa memasukkan sesi keberapa yang ingin kita lihat laporannya. Lalu ada waktu persiapan. Nah, di sini terhitungnya tuh mulai dari 30 hari terakhir. Baiklah, sekian untuk modul POS. Selanjutnya kita akan pindah ke modul karyawan. Nah, jadi modul karyawan ini adalah modul yang digunakan untuk mengelola data dan aktivitas karyawan. Di sini sudah ada beberapa data karyawan. Dan juga ada data CEO atau pemilik toko. Kita bisa melihat departemen apa saja yang ada di toko Cat Barokah. Jika kita ingin menginput data karyawan yang baru, kita bisa klik tombol baru. Nah, di sini kita bisa memasukkan nama karyawan, misalnya Salsa. Lalu kita bisa masukkan nomor telepon dari karyawan tersebut dan email karyawan tersebut. Nah, di sini kita bisa menginput departemen apa dan apa jabatan dari karyawan. Misalkan di sini kita masukkan ke departemen administrasi dengan jabatannya sebagai staf administrasi. Di sini kita juga bisa memasukkan nama manajer dari departemen si karyawan. Lalu di sini ada lokasi, yaitu berisikan alamat tempat kerja dan lokasi kerja. Lokasi kerjanya kita bisa mengisi dari rumah, kantor, ataupun di tempat lain. Jadi di sini kita isi di kantor. Ini kita juga dapat
memasukkan lokasi tempat karyawan bekerja jika karyawan tersebut kerjanya berbeda-beda dalam satu minggu itu. Nah, di sini juga ada bagian resume. Kita bisa memasukkan keterampilan dan sertifikasi yang dimiliki oleh karyawan. Di sini ada kontak pribadi, dan di sini ada penggajian. Lalu untuk penggajian, kita di sini bisa memasukkan tanggal kontrak jika karyawan tersebut merupakan karyawan kontrak. Lalu di sini kita memasukkan gaji dasar si karyawan. Nah, gaji dasar ini kita masukkan per bulan. Misalkan 3 juta per bulan. Lalu tipenya ada karyawan, pekerja, siswa, peserta pelatihan, kontraktor atau freelance. Nah, di sini kita masukkan tipe karyawannya yaitu adalah karyawan dengan jenis kontraknya yaitu permanen, dan ada pemilihan jenis kontrak lainnya seperti sementara, full time, part time, magang. Lalu untuk pay kategori ini ada dua, yaitu employee dan worker. Kalau employee ini merupakan penggajian untuk karyawan tetap, biasanya diberikan 1 kali sebulan. Lalu kalau untuk worker ini untuk tipe karyawan part time, yaitu gajinya per jam atau per hari. Lalu di sini ada jadwal jam kerja si karyawan. Kita bisa mengaturnya. Nah, jika sudah, kita bisa menyimpan data karyawan. Nah, jadi untuk membuat pengguna, kita harus login menggunakan alamat email. Nah, kita bisa lihat di sini beberapa nama karyawan yang sudah kita input, dan ada nama departemen dari toko Cat Barokah ini, yang itu ada departemen administrasi, kurir, penjualan, gudang, dan pembelian. Di sini ada bagian sertifikat serta pelatihan dari karyawan. Lalu kita juga dapat melihat laporan dari inventaris keterampilan karyawan serta laporan sertifikat yang dimiliki oleh karyawan. Nah, seperti itu untuk modul karyawan. Selanjutnya kita pindah ke modul akuntansi. Nah, modul akuntansi ini digunakan untuk mengelola dan mencatat seluruh keuangan perusahaan. Lalu untuk di dashboard kita lihat untuk penjualan di sini ada satu yang belum dibayar yaitu sebanyak 212.000. Lalu untuk pembelian ada satu yang untuk divalidasi. Lalu untuk bank sudah terjadi transaksi pembayaran melalui bank sebanyak Rp450.000, dan untuk sistem pos juga ada satu untuk divalidasi. Nah, di bagian akuntansi ini kita juga bisa membuat faktur untuk pelanggan. Nah, ini merupakan faktur-faktur yang sudah kita buat untuk pelanggan dari modul sales maupun modul pos. Di sini ada catatan kredit, pembayaran produk, serta biodata pelanggan. Di sini untuk pemasok, kita bisa membuat tagihan atau melakukan pengembalian barang kepada pemasok. Di sini juga ada pembayaran kepada pemasok. Nah, di sini ada beberapa pembayaran yang sudah kita lakukan kepada pemasok atau supplier. Di sini juga ada pengeluaran karyawan, produk dan pemasok. Selanjutnya ada akuntansi. Di sini kita untuk entry jurnal. Jadi di sini terlihat semuanya aktivitas keuangan yang sudah dilakukan oleh toko Cat Barokah ini. Lalu kita juga bisa melihat aktiva, pinjaman-pinjaman. Dan untuk bagian tinjauan, kita bisa melihat item jurnal, dan kita juga bisa melakukan audit jurnal. Lalu untuk laporan, kita juga bisa melihat neraca keuangan. Nah, di sini sudah ada neraca keuangan dari toko Cat Barokah, dan kita juga bisa melihat laba dan rugi dari toko Cat Barokah. Seperti itu. Di sini juga ada laporan alur kas.
Nah, sekian kegunaan dari modul akuntansi. Selanjutnya, kita beralih ke modul pengeluaran. Nah, di sini kita akan membahas mengenai modul pengeluaran. Modul pengeluaran di ODO digunakan untuk mencatat dan mengelola semua pengeluaran operasional yang terjadi dalam kegiatan sehari-hari, terutama pengeluaran kecil atau tidak langsung seperti biaya transportasi, konsumsi, dan kebutuhan operasional lainnya. Nah, modul pengeluaran ini biasanya juga dapat dilakukan untuk meminta reimburse kepada perusahaan. Contohnya seperti pertama kita ingin membuat pengeluaran baru, yaitu misalkan pengeluaran yang kita lakukan adalah makan siang perusahaan. Nah, di sini kategorinya itu adalah untuk kita bisa mengisi beberapa kategori seperti komunikasi, pengeluaran, makanan, hadiah, atau travel dan akomodasi. Jadi di sini kita pilih kategori makanan dengan total makan siang perusahaan itu misalkan 300.000. Nah, ini pengeluaran ini atau reimburse ini diajukan oleh karyawan siapa, dan di sini kita bisa memasukkan nama karyawan yang sudah kita input di modul karyawan tadi. Misalkan James yang meminta reimburse. Nah, karena pencatatan pengeluaran ini digunakan untuk meminta reimburse kepada perusahaan, berarti pengeluaran ini dibayar oleh karyawan karena untuk meminta penggantian dana. Namun, jika pengeluaran ini dilakukan atau dibayar oleh perusahaan, maka kita bisa mengklik opsi perusahaan. Namun di sini tujuan kita mencatat pengeluaran adalah untuk meminta reimburse kepada perusahaan. Lalu selanjutnya kita bisa masukkan tanggal pengeluarannya dan masukkan nama manajernya. Lalu jika sudah, kita juga bisa menampilkan resi atau menampilkan struk dari total pengeluaran kita tadi di sini. Nah, jika sudah, kita bisa langsung menyerahkan kepada perusahaan untuk meminta reimburse. Lalu reimburse-nya disetujui. Nah, jika sudah disetujui, maka kita langsung rekam entry jurnal dan masukkan ke dalam jurnal pembelian dengan tanggal akuntansi 30 Desember dan pos pengeluaran. Selanjutnya, kwitansi pembelian ini akan terekam dan kita bisa langsung klik bayar. Nah, pembayaran kepada karyawan tersebut atau reimburse dari perusahaan ke karyawan dapat dilakukan dalam dua jurnal, yaitu bank ataupun kas toko cat barokah. Kita akan membayar menggunakan bank dengan menu payment sebanyak 300.000 untuk makan siang perusahaan. Lalu kita create payment. Nah, maka jika pembayaran sudah berhasil, maka akan ada tanda in payment di sini. Lalu kita bisa cetak pembayaran kita kepada karyawan atau pengembalian dana kepada karyawan. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita dapat melihat pengeluaran yang sudah tercatat. Lalu di sini juga ada pengeluaran untuk diproses. Lalu di sini kita juga bisa melihat analisis dari laporan pengeluaran. Nah, sekian untuk modul pengeluaran. Selanjutnya kita akan pindah ke modul dashboard. Nah, untuk modul dashboard di ODO digunakan untuk menampilkan ringkasan data penting bisnis dalam bentuk visual seperti grafik, angka, dan indikator sehingga memudahkan pemilik atau manajer dalam memantau kondisi usaha secara cepat dan real time. Nah, di sini dapat kita lihat untuk bagian penjualan kita sudah
menerima pendapatan sebanyak 2.131.000 dengan rata-rata ordernya yaitu 237.000. Nah, di sini kita juga dapat melihat produk apa saja yang terjual dan produk best sellernya. Lalu untuk penjualan di pos, kita juga dapat melihat sudah terjadi 4 kali order dengan pendapatan 696.000 dengan order rata-rata 174.000. Dan di sini ada top order dan sesi terbaik dari modul pos. Selanjutnya di modul dashboard ini kita juga dapat melihat modul CRM-nya seperti prospek dan saluran, namun kali ini saya tidak menggunakan modul CRM. Nah, kita langsung saja berpindah ke modul keuangannya. Nah, di sini ada modul akuntansi, yang dimana di sini kita dapat melihat penghasilan kita saat ini, piutang perusahaan, pengeluaran perusahaan, dan utang dari perusahaan. Nah, di sini juga tertulis profitabilitas, performa, neraca keuangan dari perusahaan, serta solvabilitas dan likuiditas dari perusahaan. Lalu di sini ada penagihan dan pengeluaran perusahaan. Lalu di modul dashboard ini kita juga dapat melihat laporan logistik dari perusahaan. Namun saya tidak menggunakan modul logistik pada kasus toko retail kali ini. Nah, seperti itu untuk modul dashboard. Selanjutnya kita kontak. Nah, di modul kontak ini kita dapat menginput kontak pelanggan, supplier, maupun karyawan dari perusahaan toko cat barokah ini. Nah, seperti di sini misalkan kita ingin membuat kontak baru, kita bisa membuat kontak individu atau dari perusahaan. Lalu kita masukkan namanya, misalkan Putri. Ini untuk individu, lalu kita bisa masukkan email dan nomor teleponnya dan alamat dari si Putri ini. Seperti itu. Lalu di sini kita dapat dengan mudah mengkontak supplier ataupun pelanggan yang ingin kita hubungi. Contohnya saja kita ingin mengkontak toko cat Indi ini. Toko cat Indi ini merupakan supplier dari toko cat barokah. Nah, kita dapat dengan gampang untuk menghubungi supplier kita. Seperti itu. Nah, untuk modul terakhir kita akan membahas mengenai modul diskusi. Nah, untuk modul diskusi ini yaitu digunakan sebagai media komunikasi internal antar pengguna dalam satu sistem. Jadi dapat digunakan untuk komunikasi internal dari manajemen toko cat barokah ini, sehingga dapat memudahkan koordinasi kerja tanpa perlu aplikasi chat terpisah. Jadi para karyawan di toko cat barokah ini dapat langsung berkomunikasi di aplikasi Odoo ini. Kita bisa membuat chat group dengan cara mengundang user. Nah, di sini ada beberapa karyawan yang dapat kita undang ke dalam chat group. Nah, lalu kita dapat melakukan komunikasi agar operasional toko cat barokah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tidak hanya itu, kita juga dapat melakukan panggilan video serta panggilan suara. Lalu di sini ada saluran
Saluran ini dapat digunakan untuk komunikasi di satu departemen. Nah, seperti itu untuk modul diskusi dari Odoo ini. Mungkin sekian untuk penjelasan 10 modul yang dapat digunakan di toko retail. Maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.